Oke, halo teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Putra Padas dari Padepokan Kailoso di Kajimedari Sleman. Masih di channel Padepokan Kailoso. Channel yang rodok los, rapatek rewel, siap dipaidu, salam amuk biarut. Najurmu ambiar mawut. Oke, teman-teman ketemu lagi dengan saya di acara Ngopi Berantem. Wah, salah ini. Oke, halo guys, ketemu lagi dengan saya Putra Padas dari Padepokan Kailoso di Kajimedari Sleman di channel Padepokan Kailoso, channel yang rodok los, rapatek rewel, siap dipaidu, salam amuk biarut, ajurmu ambiar mawut. Nah, kita ketemu lagi di acara Ngopi Berantem. Ngobrol ke pikiran bersama dengan teman. Nah, kali ini saya mau ngobrol ke pikiran saya dengan salah seorang teman saya, namanya Romo Yohanes Ari Purnomo. Beliau sekarang ini melayani di Paroki Santo Yosef Medari Sleman. Cukup jauh jaraknya dengan saya, yaitu sekitar 100 meter. Wetan rumah, keletan dalan. Ya, sekalipun cuma 100 meter, tapi kami tetap pakai daring aja. Kebetulan kami ngobrol bisa pakai daring, sehingga tetap mendukung gerakan physical distancing untuk memutus penyebaran COVID. Stay di rumah ya, Pak. Ya. Tetap stay di rumah. Halo, Romo Ari, apa kabar? Halo, Pak. Selamat pagi. Oke. Apa kabar? Baik. Wes sawan mbok ini ki. Oh, sawan. Oh iya, Dik. Oh, sudah ada enggak tadi ya? Iya. Kita sapa teman-teman dengan salam seruput. Ya. Dengan Oh ya. Oh, sudah ada nih, Pak. Ya, salam seruput. Salam seruput. Jenengan kok mboten muni? Muni, Pak. Mboten krungu ten iku. Oke. Nah, Romo Ari, saya mau sebelumnya terima kasih atas kesempatan waktunya untuk ngobrol. Saya mau ngajak Romo Ari ngobrolkan satu tema. Sebenarnya dua hal dalam satu tema kira-kira dikaitkan gitu. Antara kondisi new normal dan peran agama di tengah new normal itu. Artinya di tengah new normal, agama kira-kira akan seperti apa. Nah, kita sudah mungkin dapat broadcastan, baca di sosmed atau apapun tentang new normal itu. Tapi sebagai dari perspektif agama atau umat beragama atau pemuka agama, menurut Romo, new normal itu seperti apa ya, Mo? Nah, siapa tahu nanti ada yang sebenarnya belum tak ngerti new normal ki sakjane iki panganan apa to, mung krungu-krungu bar corona iki new normal lah, tapi new normal ki piye gitu. Nah, menurut Romo Ari apa itu new normal? Kemarin tuh saya tanya kepada teman-teman karena saya pikir kok vaksinnya itu lama ya Pak nanti ditemukannya atau malah enggak. Lalu bagaimana caranya untuk hidup di tengah-tengah itu gitu loh maksudnya. Lalu Pak Presiden Jokowi juga sudah mengatakan ada semacam arahan untuk new normal. New normal itu normal tapi baru. Kalau menurut saya sih ya kita bisa bersahabat dengan virus dengan cara pola-pola hidup yang baru, yang artinya supaya meminimalisir yang terkena. Ya carane yo dengan menjaga hidup bersih, lalu hidup solider dengan yang lain, taat dengan pemerintah, dengan aturan-aturan keamanan, keselamatan lah. Saya kira itu yang disebut new normal. Mungkin seperti itu Pak ya, karena saya nggak ahli ya. Ya, tapi paling nggak kan berarti justru bisa ngetes kan. Saya jenengan Romo Ari kan kita bukan orang yang berkecimpung di bidang medis, tapi sejauh mana new normal itu terpahamkan gitu kan di tengah-tengah masyarakat, kita kan anggota masyarakat. Oke guys, kita catat nanti teman-teman bisa bandingkan sendiri, search sendiri new normal itu apa. Tapi kira-kira di tengah pandemi ini dan masih di tengah pandemi, bahkan setelah pandemi kita akan menghadapi kehidupan yang disebut new normal. Kita beraktivitas seperti biasa, normal, tetapi dengan cara pandang baru, dengan kesadaran baru, yaitu supaya kemudian meminimalisir penularan virus dan seterusnya, tapi ada frame pikirnya bahwa supaya kehidupan kita di era yang baru ini, yang tidak seperti yang kemarin, itu bisa menjadi lebih baik. Kehidupan bisa tetap terjaga dan seterusnya. Oke, jadi kira-kira new normal itu seperti itu. Nah, oke, gini mau pertanyaan saya berikutnya.
kan kondisi new normal ini kan mempengaruhi semua kondisi segi kehidupan masyarakat. Nah, kira-kira agama yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu itu kira-kira perlu apa ya, beradaptasi secara baru atau enggak ya, atau cukup ya sudah agama pokoknya ini patok bangkrong, dunia berubah karepmu, itu kan dunia. Agama kan steril, agama itu koneksi dengan Tuhan nih, Tuhan nggak berubah ya, cara beragama nggak berubah, atau pripun, atau sebenarnya agama juga perlu melakukan cara-cara baru di dalam dia beragama di tengah-tengah kehidupan. Kira-kira pripun? Ya, saya setuju sih Pak, karena dengan Bapak tadi yang mungkin perlu pemahaman baru juga, karena mungkin selama ini agama itu sebenarnya sudah memberikan yang baru, tapi ternyata kok malah ngeyel gitu ya, banyak yang ngeyel, justru ngeyel ya. Ngeyel kan, ngeyelnya itu tadi bahwa ini sudah dari Tuhan, sudah nanti pokoknya Tuhan menyelamatkan, tapi caranya seperti apa? Karena selalu berubah kan, dunia itu selalu berubah. Nah, kita tahu bahwa kemarin itu ada kabar-kabar justru penularannya lebih banyak lewat kegiatan agama. Lalu ketika orang-orang lain yang berjuang di garis depan untuk menolong, agama mengiso ndonga tok. Ndonga ki yuk terus ngopo gitu kan. Nah, lalu kalau tadi Pak Pendeta tanya bagaimana new normal agama, sebenarnya saya malah justru ngajak kembalilah ke pokok agama. Karena sebenarnya itu sudah diwartakan, cuma ya itu tadi, karena orang macam-macam. Ada yang rambut gondrong, ada yang botak, ya, mengikuti sendiri-sendiri toh. Nah, pengeyelan manusia inilah yang membuat agama itu lalu kayak berjalan di tempat. Maka saat ini saya pikir saatnya agama ditelanjangi, ya ayo dong mikiro tinggu keselamatan menungso. Mari kita berpikir untuk keselamatan manusia, tidak hanya untuk diawang uang, tapi agama yang membumi. Saya kira itu Pak. Tapi prakteknya gimana? Monggo Pak Pendeta gimana? untuk aslinya gitu loh. Sebagai pemimpin agama, kita perlu memikirkan itu menurut saya Pak. Untuk prakteknya itu loh, untuk aplikasinya. Monggo. Mungkin kalau ada. Ya jadi kondisi ini, kondisi new normal yang akan kita hadapi bersama-sama itu kan lalu menyadarkan kita bahwa agama juga perlu beradaptasi, agama juga perlu menyesuaikan diri dan memiliki cara pikir yang baru. Saya yakin doktrin, dogma, macam-macam pengajaran, keyakinan, kalau sesuai Muslim kita akidah misalnya, kok di tempat kita Pak, dogma, doktrin gitu, ya susah kalau kemudian terus harus berubah serta-merta. Tapi kan reinterpretasi, bahasa gunung gitu loh. Penafsiran secara baru, pemaknaan secara baru, itu kan sesuatu yang harus dikerjakan supaya agama ini bisa juga memberikan kontribusi di tengah era new normal itu. Jangan sampai agama justru membuat kehidupan ini semakin tidak baik. Tadi Romo menyebutkan kita perlu bukan untuk mengungkit-ungkit, tapi kita sadar bahwa cara beragama tertentu justru membuat kehidupan semakin tidak baik. Contoh waktu itu sudah dikatakan sudah dikatakan bahwa penyebaran itu lewat kerumunan. Tapi tetap malah ngumpul tetap malah ngumpul. Wong ini kan beragama bersama dengan Tuhan aman, safe, tidak ada wabah yang akan nyerah. Artinya cara-cara pikir ternyata kena gitu kan. Nah, ya toh. Jadi itu menjadi bukti cara-cara pikir agama ada yang tidak relevan gitu loh. Yang kemudian jangan sampai nanti ke depan sana agama itu malah jadi sumber masalah gitu. Bukan tidak mungkin loh agama jadi sumber masalah ketika dia tidak menyadari panggilan dasariahnya. Nah, saya mengajak itu apa itu kira-kira? Kira-kira apa ya? Yang panggilan dasariahnya itu. Apa kira-kira apa? New normal itu menurut saya sebenarnya bukan new sekali ya, tapi kembali lagi ke dasarnya tadi, panggilan dasarnya itu. Misalnya kalau Pak Pendeta ini dari Gunung Kidul ya berarti tidak bisa meninggalkan Gunung Kidulnya. Gitu kan? Kalau Romo dari mana sih? Saya orang Bayat. Lagur lorku. Saya juga tidak bisa meninggalkan kebayatan saya. Gitu. Artinya kembali ke, kalau orang bilang ke fitrahnya.
Nah ini kan perlu perubahan mendasar Pak. Keikhlasan untuk, kalau saya orang Katolik, saya orang umat Katolik ya, itu oleh Paus dikatakan ya, kamu kembalilah kepada pemanggilmu atau gurumu yang sejati ya Tuhan Yesus. Nah di sana Tuhan Yesus itu yang menjadi pokok dasarnya adalah kemanusiaan. Persis ketika dia disalib, ketika dia menanggung penderitaan, itu dia mau solider dengan manusia. Nah ini cara baru. Nah agama harusnya juga gitu. Agama tidak lagi diawang-awang tapi solider. Bagaimana caranya? Yuk kita bisa banyak banget kok. Umat kita kan macam-macam Pak. Ya kan ada yang jadi petugas medis, jadi polisi, jadi pejabat masyarakat, dari petani. Ya. Itu bagaimana semangat dasar kemanusiaan yang dibawa oleh agama itu hadir gitu loh. Maksud saya gitu Pak. Nah ini tapi tidak mudah. Monggo Pak Pendeta mungkin kalau ada ide gimana supaya agama punya frame yang baru gitu loh. Ya kita bukan ahli teologi Pak ya, tapi ada itu. Kita ini hanya orang yang memilih beragama ya. Nah, jadi panggilan dasariah yang tadi Romo katakan soal kemanusiaan. Nampaknya agama, supaya tadi istilahnya Romo Ari tidak ngawang wong. Ini ngawang wong apa ya? Ngawang wong. Supaya tidak ngawang wong terus suwong ya. Biasanya ngawang wong itu terus suwong. Nah, supaya agama tidak mengawang-awang, patokan dasariahnya itu kita bisa usulkan lah setidaknya sekarang ini, bahwa agama perlu menjadi lebih manusiawi, artinya membumi. Kalau, ini intinya, kalau kamu semakin beragama tapi perilakumu tidak semakin manusiawi dan tidak semakin peduli dengan kehidupan, maka cara beragamamu perlu dipertanyakan. Karena kalau kita dari tradisi Kristiani kan jelas ya, sabda menjadi manusia. Firman itu yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah menjadi manusia, mendaging di tengah-tengah kehidupan. Dan yang dijawab oleh Yesus waktu itu ya konteks real yang dihadapi oleh umat Israel, Yahudi di konteks Palestina zaman itu kan. Jadi Tuhan Yesus juga waktu itu kan juga tidak bicara soal apa sih, narkoba gitu kan, belum ada toh waktu itu. Makanya yang dijawab sangat kontekstual di situ. Nah, kira-kira agama kayaknya perlu begitu deh, kembali ke dasar, kembali ke fitrah soal bagaimana dia menjadikan di era new normal nanti itu menjadi semakin manusiawi bersama manusia-manusia yang lain. Itu yang catatan berikutnya. Dan yang catatan tadi, keikhlasan. Jangan-jangan agama itu sering nggak ikhlas. Mungkin dimulai dari pemuka agamanya yang tidak ikhlas kalau melihat agama itu menjadi hamba. Padahal nek ngomong agama adalah hamba, gereja adalah hamba. Ini nyatane bos. Contoh ya, ini contoh. Saya tuh lihat gondrongin jenengan ini kelingan konco saya yang teman saya yang kemarin tak ajak bikin ngopi berantem juga, Mas Rizal Catur itu kan gondrong juga. Waktu itu beliau pernah WA saya gambar sebuah karikatur. Ada seorang saintis yang sedang di depan mikroskop meneliti, anggap saja itu dia meneliti vaksin untuk menangani COVID-19. Nah di belakangnya itu ada kaum agama dengan jubah kebesaran agama mereka masing-masing. Nah, sekarang ini kayaknya waktunya deh kita sungguh pemimpin agama, pemuka agama, bahkan agama sendiri itu menjadi alat Allah untuk melayani kemanusiaan dan kehidupan ini jadi lebih baik. Nyatanya saat ini pemuka agama ya menanti toh bagaimana para saintis mau menemukan vaksin ini, lalu masyarakat atau siapapun, farmasi atau apapun itu yang kemudian menata itu vaksin itu untuk kemudian bisa menjadi solusi. Kalaupun belum, tatanan hidupnya normal itu sendiri kan juga tidak, pertama rujukannya kan bukan kepada umat agama kudu piye kan, tapi kepada medis piye new normal carane, protokol kesehatan piye dan seterusnya. Lalu kaum agama mendukung. Ini wis kudu wayahe rela ini. Zaman ini wis kudu wayahe rela, agama itu melayani semua, melayani kemanusiaan, merelakan privilege-nya yang mungkin selama ini dinikmati gitu. Nah,
Saya punya bayangan seperti itu. Jenengan setuju boleh, nggak boleh mau? Menarik Pak, itu menarik sekali. Tapi saya setuju dengan Pak Eko, Pak Pendeta. Karena gini Pak, yang saya rasakan gitu ya. Sekarang ini kan pemerintah sudah tidak didengar oleh masyarakat gitu kan. Lalu ya maksudnya bukan sih dongeyel gitu maksudnya masyarakat ya sudah. Lalu peran agama, pemimpin agama itu di mana? Tapi anehnya Pak, anehnya ini ya. Anehnya pemimpin agama itu mikir karepe dewe-dewe. Ya kan? Sing dinut atau yang diikuti oleh umatnya, itu kan ada yang mengatakan ora popo, ndak apa-apa kita sembahyang. Ndak apa-apa, ini nanti dilindungi oleh Tuhan. Lalu kenapa kita berdoa dilarang-larang? Tapi kan sebagai pemimpin harusnya dia ikut bersama dengan umatnya. Jadi tidak terus semua umat itu dibawa semau dia sendiri, tetapi kembali ke fitrahnya kepada kemanusiaan yang dasarnya adalah panggilan Tuhan. Nah, makanya seperti tadi Pak Eko mengatakan melepaskan privilege-nya untuk dalam arti di sini dia direndahkan, tapi kemanusiaan dijunjung tinggi. Nah, kemanusiaan itu siapa? Ya umatnya semua. Nah, ini makanya kita yang pendeta, kita yang jadi romo siap enggak untuk itu Pak? Kira-kira ngajari untuk ayo ambyur bareng-bareng sing iso digawe nek ade kudu di rumah ya di rumah taat. Kalau kita mau membantu petani ya membantu petani. Jadi ajur-ajar gitu loh Pak, apa ya namanya? Kalau istilahnya Bapak Suci itu gembala yang berbau domba. Nah, seperti itu. Woi, apa ini? Gembala berbau domba? Ya. Oh, karena biasanya lo gembala bos ya, Dan ya? Jadi udah membedus. Itu Pak. Oke, ya. Nah, jadi perlu kerelaan, perlu keikhlasan untuk kemudian pemimpin agama melepaskan privilege, menyadari dia nggak tahu semuanya kok. Bahkan kalaupun dia katakan dia menjadi pengantara pada Tuhan, juga tidak kemudian semua harus manut dia dalam arti dia ngerti segalanya. Sekarang ini saintis, teman-teman yang bekerja di bidang medis, petani, terus siapa lagi orang yang berada dalam distribusi logistik. Mereka inilah sekarang ini alat Tuhan yang katakanlah utama, yang secara langsung konkret. Kita berdoa kalau kita gini, usul saya kita pemimpin agama jangan pernah berpikir gini deh. Ya, saya akan doakan tenaga medis, saya doakan pemerintah, saya doakan distribusi bantuan, saya doakan petani tetap produktif supaya ini nanti virus segera berakhir dan ditangani dengan baik. Itu kan karena doa saya. Iya, kita nggak sedang menyepelekan doa gitu. Tapi justru hati-hati, orang seringkali menjadikan bahwa doa itu, orang yang berdoa, orang yang bekerja di sektor doa itu merasa sombong secara rohani dan merasa dia mengendalikan semuanya gitu. Menurut saya era new normal perlu juga ditandai oleh cara pikir bahwa semua orang punya peran yang sama terhadap panggilan dasariah kehidupan ini. Dan juga agama itu perlu sadar dia bersama dengan yang lain gitu loh. Nek agama masih arogan lagi, itu sudah sumber masalah lagi menurut saya. Dan kan sejarah sudah membuktikan seperti itu ya. Agama jadi solusi di beberapa tempat dan kondisi, tapi tak jarang agama juga jadi sumber masalah. Artinya gini, bukan agamanya ya. Oke, kita bikin disclaimer, bukan agamanya, aku enggak dihujat, tapi cara beragama tertentu. Betul. Cara beragama tertentu. Yang perlu new itu caranya itu tadi. Sebenarnya kita normal Pak, sama, tapi new gitu. Nah, gimana ya? Itulah problem kita sebenarnya Pak. Problem kemanusiaan secara umum itu, karena Bapak Suci pun, Bapak Paus ya, itu mengatakan sebenarnya ada virus yang lebih ngeri daripada COVID-19. Yaitu virus. Apa itu? Saya hanya mengutip aja Pak. Itu virus selfishness Pak. Jadi ego diri. Betul. Maka sebenarnya COVID ini mengingatkan kita akan bahaya itu juga. Jangan sampai lalu muncul virus itu lebih banyak gitu loh. Maka kalau kita bisa mengubah pola hidup, mengubah pola pikir, cara beragama, lalu kembali ke fitrahnya, kemanusiaan, saya kira virus-virus ini ya apapun yang ada tetap nggak akan mempan, Mas.
Karena yang tumbuh itu hope, harapan, lalu solidaritas, lalu ada pertobatan, seperti yang Bapak tadi katakan, kembali ke panggilan dasar untuk kemanusiaan, untuk kehidupan, termasuk bagaimana mencintai alam, Pak. Nah, selama ini kita tidak berpikir soal alam, pikirnya menungso, tapi ketika kita mencintai manusia, harusnya mencintai juga alam, gitu, Pak. Ya. Seperti itu, kira-kira. Ya. Makanya saya memanjangkan rambut ini supaya tanda bahwa hutan kita itu sekarang sudah banyak yang habis, Pak. Maka saya menumbuhkan hutan di situ. Makanya lebat ya, betul memiliki ngajin barang ini. Iya. Nah, ini intermezzo, Pak. Ya, oke. Nah, jadi menurut saya tadi yang perlu kita catat bersama adalah soal panggilan dasariah. Ada new normal di satu sisi, dan agama itu satu entitas cara hidup yang tidak terpisahkan dari dunia sekarang ini, nggak terpisahkan sama sekali. Sehingga ketika ada perubahan konteks, cara beragama juga perlu berubah. Sejarah membuktikan cara beragama tertentu sering memang bisa jadi solusi kehidupan. Dan itu kan sebenarnya tujuan agama. Ketika Yesus yang dalam iman kita menginisiasi gerakan kekristenan, sekalipun mungkin dia dikatakan tidak mendirikan gereja atau apa, tapi dia menginisiasi gerakan kekristenan kan sebenarnya mau beri solusi. Ada kemiskinan, ada penindasan, ada ketimpangan, ada selfishness, maka dia membentuk komunitas solidaritas, lalu dia sendiri juga menjadi dia memberi dirinya sebagai bukti solidaritas. Betul. Oke, kalau kita gini kita mengatakan itu sebagai pengorbanan untuk keselamatan, tapi mungkin orang tidak selalu bisa terima. Tapi katakanlah kalau dari segi historis agak melebar dikit, tapi dari segi historis, ketika kita bayangkan peristiwa Paskah waktu itu kan Yesus mengorbankan diri itu kalau tidak dalam tataran doktriner atau iman Kristen, itu kan juga bisa menjadi pengorbanan di tengah, seperti katanya siapa itu, imam kepala itu, mending satu mati daripada seluruh bangsa binasa. Dia memberi diri mati supaya yang lainnya di tengah potensi kerusuhan itu nggak jadi mati yang Yesus waktu itu dianggap biang kerok oleh pemimpin Roma kan dipateni gitu kan. Dia memberi diri untuk itu. Jadi gerakan Yesus memberi solusi. Maka agama menurut saya juga bisa memberi solusi. Ojo malah cara beragama tertentu bisa menjadi sumber masalah. Nah, nanti di era new normal kan agama tidak mau merevisi atau katakanlah mereinterpretasi cara-cara dia bereksistensi atau berada. Jangan-jangan cara beragama tertentu bisa jadi sumber masalah gitu. Dan ingat, panggilan dasarnya kemanusiaan. Nek kamu semakin beragama tapi tidak semakin manusiawi, jojo sing salah dengan cara kamu beragama. Nah, kira-kira begitu, Mo. Ya, seperti itu, Pak. Dan ada lagi kalau menurut saya juga sebenarnya ini godaan lama ya untuk privilege tadi ya, bahwa itu menjadi sistem dunia sekarang ini. Semuanya kan lalu dihitung soal untung rugi, soal produktivitas, soal kekayaan dan sebagainya. Sistem ekonomi pun begitu, politik pun begitu. Nah, sebenarnya kan ini sedang menuju kepada kepunahan dalam arti tertentu. Meskipun dibingkai dengan kesejahteraan. Tetapi ketika lalu ada virus, baru ngerti bahwa itu semua tidak bisa menyediakan pengharapan yang lebih panjang. Hal-hal yang itu tadi loh, Pak, sistem itu. Maka harus perlu diubah, pola pikirnya diingatkan lagi. Tapi bukan berarti saya berterima kasih pada virus, enggak. Oh ya. Tapi maksudnya bahwa virus ini menantang kemanusiaan kita untuk sebenarnya kamu itu sudah punya kemanusiaan itu. Coba, karena selama ini kamu meninggalkan, virus ini menyangatkan. Nah, sama kan, virus ini kan kalau ada yang punya sakit atau yang tua kan semakin menyangatkan kan. Betul. Karakter virus itu loh, ya kan? Yeah. Nah, itu sama. Kalau kita itu dalam situasi ini, kalau tidak punya pola pikir baru besok itu, ya tidak selamat, Pak. Tetap tidak selamat. Umpamanya nggih, wis kon nang omah tetep ngeyel. Kon cuci tangan enggak mau. Jaga hidup bersih juga tidak. Lalu pemimpin agama malah mengatakan, enggak apa-apa, kita gini kumpul-kumpul. Ya sudah, virus itu menyebar dengan cepat. Dan nanti yang disalahkan siapa?
menyalahkan pihak lain lagi, menyalahkan yang lain. Nah, itu kalau menurut saya godaan roh jahat di situ. Nah, itu sudah dari dulu. Gitu, Pak. Ya, jadi agama perlu senantiasa melakukan autokritik terhadap cara-cara dia berada gitu ya, cara-cara dia beragama. Umat beragama perlu memeriksa cara dia beragama sehingga cara. Tapi kalau saya boleh memberi semacam kata singkat gitu, boleh, Pak? Menurut saya new normal itu pertobatan. New normal adalah pertobatan. Iya, menurut saya. Tapi pertobatan itu bukan dalam arti terus Tuhan minta ampun, bukan itu. Tapi pola hidup, perubahan hidup, habitus baru, gitu loh, Pak. Nah, itu yang tidak mudah. Pertobatannya nggak gampang, Pak. Pertobatan itu kan berbalik arah, apa metanoia, apa itu berbalik arah. Ya, sih. Nah, jadi yang tadinya begini, terus harus mau berbalik arah karena yang begini tadi tidak akan justru menghancurkan kehidupan ini. Maka pertobatan. Nah, maksud mungkin itu balik arah gitu ya. Oke. Ya, new normal berarti butuh pertobatan. Kira-kira buat ono sing emosiran nek dikatakan agama harus bertobat di era new normal. Bertobat dari cara-cara beragama yang tidak pro terhadap kemanusiaan, maksudnya tidak pro terhadap. Mungkin ada yang setuju, ada yang enggak. Nek saya setuju. Oke, los saya rewel, tapi pemahaman kita begitu ya. Cara beragama yang tidak menunjang kemanusiaan, tidak pro terhadap kehidupan itu perlu untuk direvisi, bahkan juga perlu untuk ditinggalkan. Ini bukan agamanya loh, Pak, bukan agamanya, tapi caranya, cara orangnya gitu kan. Sikap-sikap dalam beragama, kira-kira seperti itu. Oke, nah apa tadi? Aku ngomong apa ya? Jadi lali. Pokoknya begitu ya. Di era new normal kita juga perlu bersikap secara baru. Jadi yang Romo Ari katakan, kita bukan berarti berterima kasih sudah ada virus, tapi kita perlu meneguhkan lagi deh, sekali lagi panggilan kemanusiaan kita, sehingga tidak perlu nanti menunggu krisis kemanusiaan dalam berbagai bentuknya, baru kita bersatu, baru kita menyadari kemanusiaan kita. Gitu. Nah, itu kita diingatkan lagi oleh karena virus ini gitu. Coba kalau tidak ada virus, ya semakin kita menuju kepada kepunahan, Pak. Tapi saya sekali lagi tidak berterima kasih pada virus. Tapi di balik itu ada semacam harapan bahwa kita masih lebih kuat daripada virus itu sebenarnya. Ya cuma asalnya itu tadi, kita mau kembali ke fitrahnya, kita mau mengikhlaskan diri, meruntuhkan gengsi kita. Dan kalau saya Katolik, dasarnya siapa? Patokannya siapa? Ya Tuhan Yesus. Di mana? Di salib itu. Nah, Yesus itu di salib kan meruntuhkan semua yang menjadi miliknya, tapi mengangkat kemanusiaan. Begitu. Oke. Ya, baik, kira-kira itu yang kita percakapkan hari ini. Kita akan menyambut memasuki new normal. Semua segi kehidupan akan perlu berubah, termasuk cara-cara beragama. Bukan tidak mungkin juga perlu berubah. Ada cara-cara beragama tertentu yang mungkin sudah tidak relevan dan harus direvisi, bahkan ditinggalkan. Maka butuh kerelaan untuk meninggalkannya. Bukan meninggalkan agama, tapi meninggalkan cara-cara beragama yang tidak pro terhadap kehidupan. Dan nanti di era new normal, kita sejauh ini mengusulkan, sejauh percakapan kita ya, mau tadi, bahwa kemanusiaan itu menjadi dasar panggilan semua umat manusia, termasuk umat beragama. Sehingga perlu menjadi ukuran dalam kita beragama nanti. Supaya agama tidak mengawang-awang, tapi agama sungguh bisa mengejawantah, membumi, dan berkontribusi menjadi hamba dari Allah supaya kehidupan ini menjadi lebih baik. Nah, kira-kira itu ya mau yang kita percakap kali ini tentang agama di era new normal, atau era new normal dan agama kudu piye di dalamnya. Gue mau melangkut dipikir jujur piye. Ada lagi yang mau sampaikan mau? Atau cukup itu? Saya manut Pak Pendeta. Ya, ini karena mungkin obrolan kita juga akan terbatas ya. Nanti kalau terlalu panjang, nanti malah intinya nggak tangkap oleh semuanya. Maka mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Sebelumnya mungkin bisa minta tolong dipromot channelnya mau Padepokan Kailoso. Baik Pak. Siap.
Oh lah itu sih maksudnya kita tak aturi. Jangan lupa. Guys, nah ngono loh. Ya, mohon maaf Pak. Berulang ya. Siap. Sekarang baru. Nah, apa itu mah lucu-lucuan. Bukan YouTuber saya. Oke, kita dengarkan promote dari Romo Ari. Oke, teman-teman yang terkasih, halo guys. Silakan channel ini di like, di share, dan jangan lupa di subscribe, bunyikan tombol loncengnya supaya nanti kalau Padepokan ini mengeluarkan video lagi sudah tahu. Oh, ada video baru. Ya, terima kasih Romo Ari, dan Romo Ari juga aktif di YouTube ini channelnya Sang Kidir ya, Mo? Ya. Tapi itu untuk hiburan aja, Pak. Terus-terusan. Oke, nanti guys, jangan lupa juga nanti silakan dibuka channelnya Sang Kidir. Kalau nggak salah KHIDIR ya, Mo ya? Ya biasa, Sang Kidir, KHIDIR. Nah, di situ Romo Ari membuat berbagai macam konten yang menginspirasi juga. Maka silakan di like, komen, share, dan juga di subscribe. Oke, gitu dulu guys. Terima kasih untuk Romo Ari waktunya. Terima kasih juga Pak Eko. Sehat-sehat selalu. Oke, matur nuwun. Sehat-sehat juga untuk Romo Ari. Salam untuk umatnya juga. Ya, oke. Igoretan kula nih ketok guys, percakapan jarak jauh ya. Oke, gitu. Sampai ketemu lagi di Ngopi Berantem berikutnya. Ngobrol pikiran bersama dengan teman. Masih salam ngopi berantem. Ngobrol pikiran bersama dengan teman. Oke, ndak lali. Salam seruput dulu. Pundi tuwung jenengan. Wah. Ya bani rin setunggal kalih sekawan. Setunggal kalih sekawan. Salam seruput. Salam seruput. Iya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan kami semua ataupun siapapun yang akan muncul di channel Padepokan Kailoso ini di acara Ngopi Berantem. Tetap sehat guys, tetap semangat, Gusti berkahi. Matur nuwun. Makasih Romari. Makasih. Makasih. Matur nuwun. Oke, charge. Charge.